Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian negara yang tidak melaksanakan sholat Jumat dan juga mengarahkan umat Islam untuk tidak sholat Jumat. Di antaranya adalah misalnya Belgia, kemudian Perancis, Iran, Tajikistan, dan lain sebagainya. Kenapa demikian wahai sahabatku? Jawabannya adalah untuk menghindari supaya tidak terkena virus corona. Ketika banyak orang berkumpul berjamaah, maka virus corona itu bisa menyebar dengan cepat. Pada sahabatku, sesungguhnya penyakit-penyakit menular, mewabah itu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan juga pada zaman Bani Israel. Namanya penyakit taun. Penyakit taun ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mewabah. Pada masa Umar bin Khattab di negeri Syam itu juga pernah terjadi penyakit atau wabah taun yang menewaskan itu sekitar 20.000 orang. Pada zaman Ibnu Zubair, yaitu 69 Hijriah, juga telah mewabah penyakit taun yang mengakibatkan meninggal ribuan juga. Wahai sahabatku, pertanyaannya adalah ketika ada wabah penyakit yang model semacam itu, kalau sekarang adalah virus corona itu, kalau zaman lalu misalnya taun, apakah itu membolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat? Padahal sholat Jumat itu adalah kewajiban, menjadi fardu ain. Dalam Al-Quran misalnya Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah kamu untuk mendatangi Jumatan itu, sholat Jumat itu, dan tinggalkanlah jual beli. Wahai sahabatku, ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi ada orang-orang tertentu yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Siapa dia yang boleh untuk tidak melakukan sholat Jumat? Di antaranya adalah karena orang sakit. Yang kedua adalah karena dia perempuan. Yang ketiga karena dia budak atau dia sedang musafir, boleh. Jadi perempuan, musafir, hamba sahaya, kemudian sedang sakit juga dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana dengan orang buta? Orang buta, kalau dia tidak ada penuntunnya, tidak ada yang menunjukkan jalan ke masjid, menurut banyak ulama itu boleh untuk tidak sholat Jumat. Dan menurut Imam Abu Hanifah, ada penuntun maupun tidak ada penuntun, kalau dia buta boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Orang tua renta, kalau misalnya tidak ada yang membawanya, tidak ada yang membimbingnya, tidak ada kendaraan, menurut Imam Abu Hanifah pun itu boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Para ahli fikih mengatakan bahwa berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalnya orang dalam kondisi hujan lebat, itu pun juga boleh untuk tidak pergi melaksanakan sholat Jumat. Jawabannya kenapa? Karena kalau misalnya dia pergi sholat Jumat, dikhawatirkan pakaiannya akan kotor dan itu dalam kondisi licin. Jadi bahasanya adalah karena itu akan menyebabkan kesusahan. Jadi persoalannya kalau misalnya masyarakat saat ini sudah jalan beraspal, jalan itu tidak becek, jalan tidak licin, maka sebaiknya para sahabatku walaupun hujan, maka membawa payung atau membawa mantel, kecuali kalau misalnya disertai dengan angin kencang, disertai dengan petir dan lain sebagainya. Tapi alasannya adalah kenapa tidak diperbolehkan atau kenapa dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat? Karena hujan, jawabannya adalah karena licin, karena nanti tanahnya akan gubrati, bahasanya akan mengenai sarung, akan mengenai pakaian, akan mengenai celana yang digunakan. Wahai sahabatku, kita akan kembali kepada cerita tentang corona atau tentang penyakit taun yang pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab di negeri Syam diceritakan terkena penyakit taun. Penyakit taun itu menewaskan dalam kajian sejarah sekitar 20.000 orang. Pada saat itulah maka Umar bin Khattab itu mau pergi ke Syam, dan ketika dia mau pergi ke Syam dikasih informasi bahwa di Syam itu tengah ada penyakit menular.
Maka Umar bin Khattab pada waktu itu bersama para sahabat mendiskusikan apakah melanjutkan perjalanan atau kembali ke tempat semula. Maka Umar bin Khattab itu memutuskan untuk kembali ke tempat semula. Ketika Umar bin Khattab itu kembali ke tempat semula, maka ada Abu Ubaidillah bin Jarrah, dia protes kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan, berarti kamu itu, kalau dalam bahasa saya, berarti kamu itu lari dari takdir Allah. Maksudnya adalah kalau misalnya Allah menentukan kita terkena penyakit, kita pasti akan terkena penyakit. Tapi kalau Allah itu menentukan bahwa kita tidak akan terkena penyakit, kita kan tidak akan terkena penyakit. Kenapa kita harus berhenti? Kita kan sebaiknya terus saja gitu. Apa jawab Umar? Jawab Umar adalah kita akan memilih satu takdir kepada takdir yang lain. Kalau kita menantang hukum, bahasanya hukum sunatullah, kita bisa terkena penyakit, tapi kita akan mencari takdir Tuhan yang lain, yaitu adalah takdir yang selamat. Ilustrasi yang digunakan oleh Umar bin Khattab adalah kalau misalnya ada seorang penggembala unta, lalu dia menemukan dua tanah, satu tanahnya itu tandus, satunya adalah tanah subur, kira-kira seseorang pengembala itu akan mencari tempat yang mana? Apakah dia akan mencari takdir untuk dia bergembala, dia akan menggembala di tempat yang subur atau di tempat yang tidak subur? Jadi pilihannya, takdirnya kan dua, ada takdir ke tempat yang subur atau tempat yang gersang. Pilihannya tentu kita akan mencari tempat yang subur sebagai takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi demikian itulah maka datang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tum bihi, jika kalian mendengar, bihi ay at-taun, jika kalian mendengar taun di sebuah daerah, bi ardin di sebuah daerah, fala taqdamu alaihi, maka kau jangan masuk ke sana. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, maka jika kamu mendengar ada penyakit taun, penyakit yang menular, kalau bahasa sekarang misalnya, jika kau melihat di sana ada corona, maka kamu jangan datang ke sana gitu. Wa idza waqa'a bi ardin, jika penyakit menular itu terjadi di sebuah bumi, daerah, wa antum biha, dan kamu itu berada di bumi itu, fala takhruju firaron minhu, maka kamu jangan keluar dari sana supaya penyakitmu itu tidak menular kepada orang lain, tapi juga harus diobati di dalam daerahmu itu. Obatilah di dalam daerahmu dan jangan kamu keluar. Artinya begini, kalau misalnya kau mendengar sebuah daerah itu terkena penyakit corona, penyakit yang itu menular, maka kamu jangan pergi ke sana. Dan ketika misalnya kamu berada di sebuah daerah yang daerah itu telah terkena penyakit corona atau penyakit menular, penyakit taun, maka kau jangan keluar, karena keluarmu itu akan menyebabkan penyakit itu menular. Dari alasan inilah wahai sahabatku, maka sesungguhnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, bahwa menolak bahaya itu lebih diutamakan daripada kita menarik manfaat. Apa itu menarik manfaatnya? Menarik manfaatnya misalnya ketika kita Jumatan, dan ketika kita Jumatan itu nanti akan menimbulkan terkena penyakit, maka kita sebaiknya tidak Jumatan, la dororo wala diroro. Maksudnya begitu, jangan engkau membahayakan dirimu dan juga jangan membahayakan orang lain. Itu bahasanya bisa menjadi ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwa darurat itu bisa membolehkan sesuatu kepada yang dilarang. Kita tidak Jumatan itu wajib, tetapi ketika Jumatan itu misalnya nanti akan mengakibatkan penyakit, maka kita boleh untuk tidak Jumatan. Atau misalnya tidak sampai ke tingkat darurat, tapi pada tingkat hajat. Al-hajah qotan ziluman zilatad darurah. Kalau misalnya itu ada keperluan hajat, maka itu pun menempati pada posisi darurat juga. Jadi kesimpulannya begini wahai sahabatku, kalau misalnya orang boleh untuk tidak sholat Jumat akibat hujan deras, karena nanti akan mengotori pakaian, akan membuat jalannya menjadi licin dan kita bisa jatuh karenanya, maka itu saja dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Apalagi kalau misalnya itu berhubungan dengan masalah penyakit, yang hubungannya dengan penyakit itu adalah hubungan kesehatan, hubungan kemanusiaan supaya sehat, terhindar dari bencana dan lain sebagainya. Bukankah
ad-daruriyatul khamsu atau kuliyatul khamsu itu mengatakan kita harus menjaga agama, kita harus menjaga jiwa, kita harus menjaga harta, kita harus menjaga keturunan, dan kita pun juga harus menjaga akal. Jadi dalam rangka menjaga jiwa, maka kita dibolehkan pula untuk tidak sholat Jumat kalau dikhawatirkan terkena virus corona. Wahai sahabatku, berarti kalau mengikuti Umar bin Khattab, kita beralih dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita semuanya mengerti, dan semoga kita terhindar dari penyakit corona, dan penyakit corona ini hilang, ditemukan obatnya, masyarakat Indonesia dan juga masyarakat di dunia terbebas dari penyakit corona ini, sehingga kehidupan kita menjadi tenang, ibadah kita pun menjadi tenang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.